Hai, your bestie here. Sekarang kita mau cerita tentang sesuatu yang berhubungan dengan politik. Jadi supaya tidak terlalu panas, kita sedikit sensor-sensor aja nama-namanya di sini. Ini cerita latar belakang 92. Saya tidak sepenuhnya tahu karena saya belum lahir di era itu. Ini adalah asal-usul nama seseorang yang pada masa itu ternyata aku juga kurang tahu. Partai besar di Indonesia itu waktu pemilih ada yang kayak gini, kayak partai yang pohon berangin kalau nggak salah ya, yang itu kan kalau nggak salah katanya pada masa itu guru-guru diwajibin tuh untuk memilih, dipaksa memilih itu atau memang udah kewajibannya memilih. Cuman waktu itu di kampungnya yang orang ini kejadian, di kampung si bapak ini kejadian, itu kayaknya guru-guru atau kepala sekolah benar-benar memaksa masyarakat, entah dia guru atau tidak, dipaksa untuk memilih partai pohon berangin gitu. Jadi kayak kalau misalkan ada orang tua yang diketahui pro terhadap partai lain, maka anaknya akan dibuat tinggal kelas. Dan pada masa itu memang zaman-zamannya orang tua-tua di sekolah ya, ada yang kayak 3 kali tinggal kelas itu wajar. Bahkan aku sekolah pada masa itu juga ada kok yang tinggal kelas 2 kali gitu. Itu kayak normal-normal aja pada masa itu, jadi orang-orang pada takut. Cuman ternyata adalah sebuah keluarga yang masih kayaknya masih kompak dengan keluarganya keluarganya di luar kota gitu. Jadi sama-sama dukung ini yuk. Waktu itu didukunglah partai eh, partai Kerating Deng. Aku tidak tahu cara menyamarkannya. Kerating Deng gitu. Partai itu dipilih waktu itu, jadi kayak adalah perbedaan di kampung itu. Ibarat kayak rumah-rumah biasanya kan benderanya warna pohon gitu, tiba-tiba jadi kayak Red Bull, kok jadi ada yang berbeda sendiri gitu. Dan kebetulan dari keluarga itu, karena memang belum ada orang yang sekolah, jadi dia fine-fine aja dong, tidak akan ada anaknya yang tinggal kelas gitu, nggak akan ada sanksi dari guru-guru daerah situ gitu. Kayak jadi dia memang bisalah berdiri sendiri dengan partainya itu gitu, partai yang didukungnya. Cuman ternyata setelah diketahui sang guru ini nih, kayak kaku banget ya, nggak tahan ya, tapi betul kayak gini. Setelah guru ini mengetahui ada yang berbeda, kayaknya warna berbeda di kampung itu, jadi kayak gini. Setelah kebetulan yang memilih partai lain itu punya anak dan melahirkan anak kembar, diginiin lah. Ini disamarin ya. Yaudahlah, pas kembar kan, dibuatlah namanya si Red sama si Bull gitu, jadi Red Bull Letong kan. Jadi kayak mendengar itu kan kayak orang tersinggung dong. Kita tidak menamai anak kita separah itu gitu. Dan usut punya usut, setelah orang tua mengetahui isu itu dari guru yang mengatakan nama anaknya harus digituin, ditamparlah guru ini. Sebenarnya kita katakan guru itu kepala sekolah pada masa itu. Kayak jadi dia, guru merasa sakit hati mau mengadukan kekerasan gitu. Tapi ternyata setelah diadukan, gurunya juga salah kan, kayak merusak nama baik juga, ibaratnya seperti itu. Jadi didamaikan nggak ketemu jalan damainya, sampai ibaratnya satu kecamatan tahu. Bayangkan pada masa itu kayak informasi aja sulit, nggak kayak sekarang kan viral TikTok sehari nyampe gitu. Ini kayak nggak cuma sehari nyampe, beberapa hari nyampe, tapi kesebar gitu sampai ke kecamatan gitu, ke desa lain. Jadi tersebarlah nama itu gara-gara beda pilihan partai. Setelah semua itu terjadi, memang berdamailah ujungnya, dan tidak ada yang salah di masa itu. Dua-duanya salah dan tidak ada pembenaran, tapi jadi berdamailah ujung-ujungnya gitu. Setelah itu kejadian, karena perbedaan pemilihan partai itu, nama anak kembar itu pun disangkut pautkan ke berita itu. Cuman tidak ada hubungannya dengan partai, tapi info yang tersebar gitu. Kalau misalkan tim SAR kan itu tim yang besar untuk menyebar gitu. Jadi namanya diberikanlah inisial SAR karena kelahiran anak itu sudah tersebar ke beberapa penjuru di desa itu gitu. Kayak
Keren banget. Yang menjadi poin utama yang saya sampaikan kepada teman-teman di sini, kita tahu kalau misalkan sekarang ini lagi panas banget nih, ngebahas politik, mendukung politik, partai, presiden, ataupun yang lain-lain di media sosial atau bahkan di dunia di sekitar kita gitu. Jangan sampai perbedaan pilihan itu membuat kita membenci orang yang seharusnya ada di sekitar kita atau yang seharusnya kita kasihi gitu. Karena bagaimanapun mereka menang atau kalah, sebenarnya tidak akan ada hubungannya dengan kita secara langsung. Tapi kenapa kalau misalkan hanya karena mereka menang atau kalah, mungkin akan kepemimpinan akan berbeda, peraturan akan berbeda, tapi dengan perubahan peraturan itu orang sekitarmu yang membencimu atau marah terhadap itu nggak benar juga kan. Ibaratnya kita cobalah untuk saling menghargai pilihan masing-masing gitu. Dan kalau boleh, karena kebetulan saya bukan orang yang jujur juga, kalau misalkan ada di daerah kalian pungli, udah terlambat saya mengatakan ini, dan kayaknya udah nggak ada lagi pungli kalau udah lewat gitu. Tolong jangan dibiasakan lagi lah. Eh, kita biarkan mereka terpilih gitu dengan cara yang jujur, bukan karena uang. Nah, kalaupun ada yang licik, mungkin ada yang licik kayak saya juga pernah melakukannya waktu muda dulu gitu, kayak ya udah aku terima apa yang kamu berikan tapi saya tidak pilih kamu karena apa? Karena kamu tidak benar saya lihat. Saya cuma butuh duitnya gitu. Aku tidak mengatakan itu baik-baik saja, tapi daripada kamu memilih orang yang salah karena dibayar, itu lebih salah lagi gitu. Ibaratnya yang baik memberikanmu hanya 2.000, yang buruk memberikanmu 200.000 gitu. Jadi kamu memilih yang buruk. Kayaknya itu menjadi sebuah masalah besar gitu. Jadi kayaknya pilih yang terbaik menurutmu aja. Ya meskipun kamu sudah terlanjur menerima suapan, dan aku tidak sarankan itu benar, aku tidak membenarkan penyuapan, aku tidak membenarkan hakmu dibayar dengan uang, aku tidak membenarkan itu. Tapi kalau misalkan kamu terpaksa harus melakukannya, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Aku percaya deh itu. Bye.